Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali apa yang kita bahas, mengambil faedah dari Qutaib Syekh Razak hafizallahu taala, itu min wasaya salaf lisyabab, di antara wasiat-wasiat salaf terhadap para pemuda. Insyaallah kita masuk pada al-wasiyatul hadiyah asyrata. Kita masuk pada wasiat yang ke-11. Silakan baca. Baca. Mana yang? Baca. Wasiat ke-11. Di antara wasiat salaf kepada para pemuda adalah yang diriwayatkan dari Abi Al-Mali. Beliau menceritakan, Maimun bin Mihran berkata kepada kami saat kami sedang berada di dekatnya, "Wahai para pemuda, jadikanlah kekuatan kalian di masa muda kalian dan semangat kalian di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang telah tua, sampai kapan?" Maimun rahimahullah berwasiat untuk memanfaatkan kekuatan dan semangat masa muda untuk ketaatan di jalan Allah Azza wa Jalla dan yang mendekatkan diri kepadanya. Lalu beliau melanjutkan, "Wahai orang-orang yang telah tua, sampai kapan?" Maksudnya yaitu, sampai kapan kalian menunggu dan tidak menggunakan waktu kalian yang tersisa untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Wa min jumlati wasaya salaf lisyabab, di antara wasiat salaf terhadap para pemuda adalah maja'a an Abil Mali, apa yang datang dari Abil Mali. Qala, Abil Mali mengatakan, qala lana Maimun ibnu Mihran, berkata kepada kami Maimun bin Mihran, wa nahnu haulahu, dan kami sedang berada di sekitar Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ini seorang ulama yang berasal dari Mawali, itu mantan budak. Dan disitulah ketinggian ilmu. Budak adalah derajat yang sangat hina dan rendah. Bahkan ketika dia dimiliki oleh seseorang, maka budak ini hanya milik tuan. Dia bekerja untuk tuannya. Upahnya adalah diambil oleh tuannya. Tetapi Islam sangat memperhatikan masalah perbudakan. Ini pembebasan budak. Sampai diantaranya bahwa di antara kafarat, tebusan dari sebuah kesalahan yang dilakukan, di antaranya dengan cara membebaskan budak. Ini bagaimana Islam betul-betul itu memberantas perbudakan. Dan ini bukti di antara bahwa seseorang dalam Islam terangkat dengan ilmunya.
Allah Subhanahu wa taala katakan narfa'u darajatin man nasya, bahwa seseorang itu akan terangkat derajatnya. Kami Allah akan mengangkat derajat orang kami kehendaki. Kata Imam Malik, narfa'u darajatin man nasya, yaitu bil ilmi. Kami angkat derajat orang kami kehendaki, yaitu dengan ilmu. Terangkatnya derajat seorang adalah dengan ilmu dan ketakwaannya. Dan begitu pula Nabi katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan kitab ini. Demikian pula Allah mengangkat, merendahkan dan menghinakan kaum yang lainnya juga dengan kitab. Barang siapa yang dia menghormati Al-Quran, menjunjung tinggi Al-Quran, dia berinteraksi penuh dengan pemuliaan terhadap Al-Quran, dia akan terangkat. Dan siapa yang dia menghinakan Al-Quran, dia akan tersungkur. Di zaman para salaf, banyak mantan budak yang menjadi para ulama. Pernah dialog antara Imam Az-Zuhri dengan Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah. Imam Az-Zuhri seorang ulama. Ketika Hisham bin Abdul Malik, dia bertanya, siapakah yang menjadi ulama di Mekah? Jawab Imam Az-Zuhri, Atha, ini Atha bin Abi Rabah. Dan Atha bin Abi Rabah ini adalah minal mawali, di antara bekas budak. Perawakannya jelek. Kalau dulu kayak burung unta, burung bangkai, hitam. Tapi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dengan kedua anaknya harus rela antri menunggu Atha bin Abi Rabah karena dia ingin mendapatkan fatwanya. Dia akan mendapat dia menginginkan atau mencari fatwanya Atha bin Abi Rabah. Sehingga pesannya sang ayah itu Sulaiman bin Abdul Malik kepada kedua anaknya, "Waina, jangan lupakan kehinaan yang pernah kita dapatkan, belajarlah." Artinya ilmu itu akan mengangkat. Ketika Hisham bin Abdul Malik sang khalifah bertanya kepada Zuhri, siapa ulama penduduk Yaman? Kata Imam Zuhri, Tawus. Dan Tawus ini juga minal mawali. Tawus ini termasuk di antara para budak, bekas budak. Lalu ditanya lagi, siapa ulama penduduk Syam? Makhul. Dan Makhul juga minal mawali, di antara mantan budak. Siapa ulama penduduk Mesir? Yazid bin Abu Habib. Dia juga seorang minal mawali. Siapa ulama penduduk Jazirah? Maimun bin Mihran. Dan Maimun bin Mihran juga minal mawali. Siapa ulama penduduk Khurasan?
Ad-Dhahhak bin Muzahim, dia juga minal mawali. Siapa ulama penduduk Kufah, penduduk Basrah? Al-Hasan Al-Basri, dia juga minal mawali. Siapa ulama penduduk Kufah? Ibrahim An-Nakhai. Ulama-ulama ini, mereka ini ketika Imam Zuhri ditanya, mereka ini dari Arab atau mawali? Kata Imam Zuhri, minal mawali. Mereka semuanya dari minal mawali, dari bekas budak. Maka kata itu Hisham sang khalifah, ya Zuhri, demi Allah bahwa mereka para mawali telah menjadi tuan-tuan, menjadi tuan-tuannya orang-orang Arab. Mereka berkhutbah di mimbar-mimbar, sedangkan orang-orang Arab di bawahnya. Ia menjadi para pendengarnya. Maka kata Imam Az-Zuhri, ya Amiral Mukminin, innama huwa amrullah. Hal itu berkaitan dengan perkara Allah Subhanahu wa taala. Faman hafidhahu, barang siapa yang dia menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga dia. Wa man dhayya'ahu saqata. Barang siapa yang dia menjaga agama Allah, sadda, dia akan memimpin. Barang siapa yang menyanyiakan agama Allah, saqata, dia akan jatuh. Ini adalah para ulama yang diangkat menjadi pemimpin, dan mereka minal mawali. Dan ini menunjukkan bagaimana ketinggian ilmu dalam agama kita ini. Demikian juga kisah yang pernah ditanyakan oleh para ulama juga tentang ulama-ulama yang ada di berbagai negeri. Disampaikan mereka semuanya minal mawali. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Islam sangat memuliakan ilmu. Oleh karena itu, ikhwan, bahwa kejayaan Islam mesti diawali dari kecenderungan umat ini kepada ilmu. Umat ini harus dia perhatian kepada ilmu, karena sehebat apapun yang tidak berangkat dari ilmu, la yanfa, tidak akan bermanfaat. Sehingga benar-benar kalau umat ini akan keluar dari kehinaan yang menimpanya. Dan hari ini kita gambaran kaum muslimin seperti yang digambarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam posisi yang sangat hina dan rendah, karena dia terjangkit penyakit hubbud dunya wa karahiyatil maut, kecintaan pada dunia dan benci pada kematian. Yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir datang waktunya, dan di zaman kita ini telah datang waktunya, yaitu kalian kaum muslimin dikepung dan jadikan sebagai barang rebutan oleh bangsa-bangsa kufar. Sebagaimana orang-orang yang mereka menyantap, mengundang teman-temannya untuk menyantap
makanan di meja hidangan, yang menjelaskan betapa posisi umat Islam sangat hina dan rendah dan tidak memiliki kekuatan yang bermakna, sehingga menjadi ajang yaitu pelecehan dan penghinaan oleh bangsa-bangsa kufar. Negeri-negeri muslimin diambil, dikeruk kekayaannya dan dijadikan sebagai objek sasaran dalam banyak perkara, dan kita tidak bisa punya kekuatan untuk yaitu menolaknya atau tidak bisa menunjukkan izzahnya di hadapan kufar. Sehingga ketika Nabi menyebutkan hal tersebut, kata para sahabat, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita saat itu sedikit? Kata Nabi, bal antum yauma idin katsir. Bahkan jumlah kalian waktu itu sangat banyak. Walakinakum ghuthaun kahufaisil. Tapi kalau bicara kualitas, kalian jumlahnya yang sangat banyak itu mayoritas. Kalian ini adalah buih, kualitasnya buih, dan buih tentu tidak berkualitas, sehingga buih sebesar apapun tidak menakutkan. Nabi bagaimana menggambarkan hinanya kaum muslimin, menggambarkan bagaimana hinanya kaum muslimin. Dan Nabi sebutkan tentang kondisi kufar, wala yang sa'anna Allah min suduri aduihim al-mahabbata minkum. Allah mencabut rasa takut dan segan para musuh. Allah cabut hatinya dari rasa segan dan itu rasa takut dari para musuh terhadap kalian, sehingga umat ini sudah tidak ada lagi wibawanya di depan orang-orang kafir. Sebaliknya, wala yaktifannallahu fi qulubikumul wahn. Sebaliknya Allah masukkan ke hati kalian al-wahn, penyakit wahn. Ini penyakit kerapuhan. Penyakit yang apabila dia merasuk dan menjalar di hati manusia, dia membuat rapuh, keropos, sehingga tidak lagi memiliki prinsip yang layak untuk dia pertahankan kalau udah urusannya berkaitan dengan semua perkara dunia. Dan dijelaskan dalam hadis yang lainnya bagaimana rincian hubbud dunya itu, idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yansimuhu hatta tarju ila dinikum. Beliau Nabi katakan, ketika umat ini dia telah terjatuh dalam transaksi jual beli ribawi. Ribawi itu ada dalam beberapa transaksi. Jual beli, utang piutang, dan semisalnya. Kalian apabila telah tenggelam dalam sistem jual beli ribawi, sudah mulai ridha, lengket dengan ternak dan sawah ladang kalian, kalian tinggalkan jihad dengan segala tingkatannya. Jihad itu ada macam-macam. Apa kemarin, kawan? Jihad apa aja? Jihad itu
Macam-macam apa aja? Jihad pada diri sendiri terus? Jihad kepada diri sendiri terus apa lagi? Ya, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir dan munafik, jihad melawan gembong-gembong ahli bid'ah dan ahli maksiat. Jihad melawan diri sendiri meliputi jihad ilmu, amal, dakwah, sabar. Bagaimana seorang dia itu betul-betul berilmu tentang agama ini, itu membutuhkan jihad. Karena dia membutuhkan waktu, konsen untuk yaitu terus mengumpulkan ilmu. Kemudian naik tingkat lagi mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Naik tingkat lagi bukan sekedar amal pribadi, iman dan amal, tapi amal sosial. Di antaranya adalah mendakwahkan agama ini di tengah-tengah manusia. Ini merupakan kemanfaatan yang paling tinggi. Kemudian jihad untuk mewujudkan kesabaran. Ini jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan syaitan, jihad untuk menepis syahwat dan syubhat. Karena syaitan akan membisikkan dua racun ini, syahwat dan syubhat. Dan orang yang berhasil, sukses, orang yang Allah berikan taufik sehingga dia terhindar dari mengikuti syahwat dan terhindar dari terlilit oleh syubhat. Kemudian yang ketiga, jihad melawan kufar dan orang munafik. Jihad yang diawali dengan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang kafir. Adapun kepada orang munafik, terus dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan nifaq, agar mereka betul-betul tersinggung berat dengan ayat-ayat tentang munafik. Kemudian jihad melawan gembong-gembong ahli maksiat dan ahli bid'ah. Ahli maksiat membutuhkan penanganan serius karena berkaitan dengan pengingkaran kepada hawa nafsu. Demikian pula ahlu syubhat yang suka melontarkan berbagai macam pemikiran yang rusak. Ini adalah jihad yang ketika ditinggalkan oleh umat Islam maka akan melemah dan akan hilang izzahnya. Kemudian ikhwani billah, bahwa ketika muslimin telah tenggelam dalam berbagai macam bentuk penyimpangan tadi, Allah akan campakkan dalam kehinaan dan tidak ada yang bisa mencabut kehinaan tersebut kecuali Allah Ta'ala. Kaum muslimin terhina karena terkena penyakit kerapuhan, yaitu hubbud dunia, kecintaan mereka kepada ini perkara dunia, sehingga menjadi barang rebutan orang kufar yang menunjukkan tentang tingkat kehinaannya. Kehinaan ini tidak akan tercabut, tidak akan dihilangkan Allah hatta tarji'u ila dinikum. Wala yanzi'anna Allah, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama. Nah, kembali kepada agama itu diawali dengan dia belajar agama dengan baik.
sehingga mendapatkan pembahasan yang sahih tentang agama. Dan tentu mengawali belajar agama dari perkara yang paling mendasar dan paling dibutuhkan, itu perkara akidah tauhid. Baru disempurnakan dengan yang lain-lainnya. Sehingga gerakan untuk maju, gerakan untuk bangkit kembali, gerakan untuk betul-betul menuju muslim yang memiliki izzah, itu mesti diawali dengan dia disibukkan dengan ilmu. Disibukkan dengan ilmu. Sehingga bagaimana kita menghidupkan majelis-majelis taklim di semua lini, di semua tempat, bagaimana ajaran Islam bisa didengar oleh telinga-telinga mereka. Karena ada yang seumur hidup orang tidak pernah mendapatkan pelajaran tauhid, tidak pernah belajarkan pelajaran sunnah, karena lingkungannya dari kecil sampai matinya adalah lingkungan yang tidak mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan sunnah. Alhamdulillah, kemuliaan Islam dengan diawali kembali kita kepada ilmu. Kembali kepada pembahasan, Maimun bin Mihran itu salah seorang ulama, tapi minal mawali, termasuk di antara para, yaitu bekas budak yang terangkat tinggi dengan nilai kualitas ilmunya. Di antara sabda Nabi, di antara perkataan Maimun bin Mihran kepada mereka, ya masyarus syabab, wahai para pemuda, quwwatukum ij'aluha fi syababikum. Kekuatan kalian gunakan di masa muda kalian. Wa nasyatukum fi ta'atillah ya masyarus suyuh hatta mata. Dan jadikan gesitnya kalian itu dalam perkara ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wahai para syuyuh, wahai para orang tua, mata hatta mata, sampai kapan? Perkataan Maimun bin Mihran ini diterangkan oleh beliau, di antaranya ausa rahimallahu taala bil istikhlali quwwati syabab wa nasati fi taatillah ma yuqarribu ilaih. Maimun bin Mihran memberikan wasiat kepada para sahabat agar mereka betul-betul mempersiapkan kekuatan mudanya dengan sehebat-hebatnya. Disibukkan di masa mudanya itu agar disibukkan untuk membekali diri semaksimal mungkin, seterampil-terampilnya, sehebat-hebatnya dalam segala hal. Karena kekuatan itu ada dua, kuwatul madiyah dan kuwatul iman. Kekuatan iman dan kekuatan madiyah, materi. Akan tapi kuwatul iman asbaq. Kekuatan iman itu lebih harus didahulukan. Kalau Allah perintahkan kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa miribatil khail turhibuna bi aduwallahu aduwakum. Allah katakan, persiapkan oleh kalian kekuatan. Al-quwah ar-ramyu. Dan di antara kekuatan itu adalah ar-ramyu, lemparan. Dulu lemparan paling sederhana ya ngelempar pakai batu. Kemudian lemparan-lemparan yang lainnya ya, panah. Dilemparkan, melepas panah. Bagaimana menjadi para pelempar yang canggih. Berikutnya sesuai dengan kondisi zaman, kemajuan teknologi.
Intinya yang menjadi kunci-kunci kekuatan itu pegang dan kuasai. Di zaman sekarang zaman IT, bagaimana IT begitu sangat dahsyat mewarnai kehidupan manusia, sehingga banyak perubahan-perubahan yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini dengan IT. Maka kalau Anda mampu kuasai IT dalam rangka mempersiapkan kekuatan kaum muslimin, karena kemenangan itu capai dengan kekuatan. Tapi kekuatan pertama adalah kuatul iman, kekuatan iman. Ini yang dididikkan Nabi dari awal, sehingga betul-betul memiliki jiwa militansi yang hebat. Dan itu semuanya sumbernya dari kekuatan iman yang ada di dalam dada. Baru kemudian persiapan madiyah, kekuatan materi, itu akan melengkapi kekuatan iman. Karena kekuatan materi ibaratnya alat, dan alat tergantung penggunanya, akan diarahkan kemana. Maka kekuatan iman mesti dipersiapkan dulu, yaitu mengisi hatinya dengan berbagai macam akidah yang lurus, keimanan yang benar, tauhid yang tauhid yang benar, yang tidak tercampur dengan segala macam bentuk kesyirikan. Wahai para pemuda, jadikan kekuatan kalian di masa muda kalian. Artinya jangan, atau beliau berwasiat bil istighlali quwwati syabab wa nasati fi taatillah wa ma yuqarribu ilaih, agar para pemuda ini menyibukkan dirinya, menjadikan kekuatan masa mudanya ini dipakai untuk kesibukan dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kekuatan yang bisa menggetarkan para musuh. Tadi kita ingatkan kekuatan ada dua, kekuatul imaniyah, kekuatul madiyah. Kekuatan iman pertama kali mempersiapkan tauhid, mempersiapkan menjadi orang yang ahlul ittiba, mempersiapkan yaitu mentalitas yang sempurna dengan imannya. Kemudian bagaimana dia mempersiapkan kekuatan sampai pada tingkatan turhibuna bi aduwallah wa aduwakum, yang kekuatan kalian itu betul-betul bisa menggemparkan, membuat yaitu musuh itu ada rasa ketakutan kepada muslimin, sehingga bagaimana takutnya musuh kepada Islam, kaum muslimin, begitu ada sedikit orang yang kelihatan menonjol, maka bagaimana mereka berusaha untuk menghancurkan sehancur-hancurnya, karena berbahaya, sangat berbahaya. Maka seandainya muslimin dia jagoan dalam hal IT, jagoan dalam hal militer, jagoan di dalam hal yaitu ekonomi, bisnis, mereka jagoan semuanya, itu menggetarkan musuh, menggemparkan para musuh, sehingga mereka bagaimana membuat umat Islam ini benar-benar lemah dan gampang mereka kuasai dengan segala macam cara. Wahai para pemuda, jadikan kekuatan kalian di masa muda kalian. Artinya manfaatkan baik-baik masa muda kalian itu, sibukkan dengan berbagai macam kegiatan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan hal-hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jiwa kalau tidak disibukkan dalam kebaikan akan sibuk dalam keburukan. Itu telah perwatakan wataknya jiwa begitu. Jiwa itu kalau dia tidak disibukkan dalam perkara yang baik, dia akan sibuk dalam perkara yang buruk. Kemudian summa qala, lalu beliau mengatakan, ya ma'syarus syuyukh, wahai segenap para orang tua, hatta mata, sampai kapan? Maksudnya sampai kapan itu apa? Yakni hatta mata tangtadiruna, sampai kapan kalian menunggu-nunggu terus, wala tastaghilluna hayatakum fi taatillah, yang kalian tidak menyibukkan kehidupan kalian untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang kalau sudah tua, arahnya kemana? Balik lagi ke belakang atau nyemplung kubur? Ya kalau sudah tua, arahnya nyemplung kubur. Jurusannya tinggal nyemplung kubur, tinggal tunggu waktu. Ya kalau standarnya Nabi 60, maka wahai orang-orang yang sudah umurnya 50, siap-siap. Itu seandainya standarnya 60-an. Tetapi kematian tidak akan mengenal usia. Anak-anak muda banyak yang dihampiri kematian. Orang sedang sehat-sehatnya banyak yang dihampiri kematian. Sehingga mesti setiap kita siap-siap untuk menghadap Allah Ta'ala. Disebutnya dalam riwayat hadis, sebagian ulama mendhaifkan di sini, tapi kandungan yang sesuai dengan arahan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Apa diantaranya perkataannya itu? Hal tangtadiruna illa sab'an. Tidak ada yang kalian tunggu-tunggu kalau kalian tidak segera beramal, tidak segera tergerak untuk beramal. Tidak ada yang kalian tunggu-tunggu itu kecuali 7. 1, yaitu tidak ada yang kalian tunggu kecuali ghinan mudghiyan. Wahai orang yang miskin, apa yang kalian tunggu? Apakah yang kalian tunggu itu adalah kekayaan yang membuat kalian melampaui batas? Hal tangtadiruna ila sab'an. Tidak yang kalian tunggu kecuali 7 perkara. Satu di antaranya adalah ini ghinan mudghiyan, kekayaan yang membuat kalian lupa diri, melampaui batas. Ini nasihat ini seakan-akan ditujukan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin. Wahai orang yang kaya, wahai orang yang miskin, kalau kalian tidak segera beramal itu, terus yang kalian tunggu itu apa? Apa kalian nunggu datangnya kekayaan yang biasanya orang kaya itu melampaui batas? Melampaui batas dan menjadi pelopor-pelopor kerusakan. Orang kalau berharta, kemudian nafsunya tinggi, kemudian tenaganya masih energik, kemudian gak punya agama, pendampingnya syaitan, sudah arahnya adalah semuanya pada perbuatan hancur-hancuran. Au fakran munsian, atau yang kalian tunggu itu adalah kefakiran yang membuat kalian lupa.
Orang ketika dia fakir hanya disibukkan dengan mencari yang bisa menutupi kebutuhan hari dia, sehingga banyak yang tidak bisa dia lakukan dalam kondisi dia fakir, yang disibukkan dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa, wahai orang yang kaya, kalau kalian tidak segera beramal, apa yang kalian tunggu ketika Anda sudah bangkrut, jatuh miskin, yang kemudian gak ada waktu lagi untuk segala macamnya. Mumpung Anda punya harta, kaya, bisa fokus beramal yang macam-macam yang baik, gunakan. Bisa dengan hartanya dan bisa banyak itu menggunakan waktunya untuk ketaatan, menambah ilmu. Kalau sudah punya uang banyak, itu yang penting programnya sekarang bagaimana melarikan uangnya kemana, dan menyibukkan dirinya itu dalam perkara apa. Jangan mikirin cari uang terus dan gak pernah tahu uang itu dicari untuk apa. Yang ketiga, yang Anda tunggu apakah maradun mufsidan, sakit yang membuat kalian rusak. Orang ketika telah ditimpa penyakit disibukkan dengan perawatan penyakitnya atau disibukkan dengan kelemahan dirinya. Orang Allah berikan penyakit umpamanya gula parah, sehingga sampai anggota tubuhnya bolong-bolong, ngempes, dan tiap hari perlu perawatan, sehingga sibuk untuk merawat tubuhnya, sehingga akhirnya banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukannya, yang membutuhkan fisik, membutuhkan kesehatan, banyak yang tidak bisa dilakukannya. Wahai orang yang sehat, kalau Anda tidak segera menggunakan kesehatan Anda untuk melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan, apa yang kalian tunggu itu kalau sudah jatuh sakit, sehingga sudah nggak bisa apa-apa lagi, sibuknya yang ngurus diri sendiri, itu pun masih kesulitan. Sehingga mumpung sehat, dimaksimalkan untuk amal-amal ketaatan, sebelum nanti datang waktu Anda jatuh sakit. Au haraman mufannidan, atau yang Anda tunggu itu yaitu tua, renta, sampai pikun. Pikun, orang kena penyakit pikun walaupun profesor, itu metu ngomah mulih wae nganti ra tekan omah, ra ketemu omahe. Pikun, udah lupa semua, banyak yang lupa. Apakah yang Anda tunggu kalau Anda tidak segera beramal itu, wahai orang masih muda? Anda tunggu ketika sudah pikun baru mau beramal, dan gak akan ada kesempatan beramal lagi. Awis sa'ah awid dajjal. Apa yang Anda tunggu adalah ini syarru yung tadar, ini dajjal. Apakah yang ditunggu adalah dajjal? Syarru yung tadar, jelek-jelek yang ditunggu manusia. Karena dajjal memiliki fitnah yang sangat dahsyat. Dajjal itu Allah berikan berbagai macam keluar biasaan. Apa di antaranya, kawan? Yang antum pernah dengar keluar biasaan Dajjal apa aja? Hah? Bisa ngapain aja Dajjal itu? Hah? Menghidupkan orang mati, apalagi? Hah? Menurunkan hujan, apalagi?
Hah? Apa lagi? Hah? Punya surga dan neraka, apalagi Dajjal. Allah berikan berbagai macam keluar biasaan yang sangat banyak. Dia bisa merambah bumi dalam waktu yang sangat cepat, sehingga dikatakan Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang merambah permukaan bumi. Sehingga hampir semua wilayah kedatangan Dajjal. Akan tapi Dajjal gak bisa masuk ke dua wilayah, di Mekah dan Madinah, karena ada malaikat-malaikat di setiap gangnya yang menjaga. Dajjal dia ketika mendakwai satu kaum dan dia menolak untuk beriman, bisa membuat krisis seketika. Besoknya terjadi krisis kehidupan. Ketika dia mendakwai satu kaum dan mau beriman, bisa membuat makmur seketika. Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan air hujan, bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan. Dajjal dia ketika memerintahkan kekayaan itu untuk mengikuti dia, maka keluar kekayaan dari bumi mengikuti Dajjal kayak tawon mengikuti induknya. Ini Dajjal fitnah-fitnahnya begitu. Kira-kira kalau Dajjal muncul sekarang ada yang ngikuti enggak? Langsung bensin murah, sembako murah kabeh, ndok, beras murah kabeh. Itu ketika orang dia tidak punya prinsip, dia akan begitu saja gampang untuk terpikat dengan Dajjal. Sehingga ada kisah ketika Dajjal mendatangi seorang pemuda, dan pemuda ini katakan sebaik-baik pemuda di zamannya. Dan ketika Dajjal telah menunjukkan atraksi ketuhanannya, lalu dia minta agar pemuda itu beriman kepada dirinya. Kata pemuda ini, asyhadu annaka Dajjal alladzi hadatsana Rasulullah sallam hadithahu. Saya bersaksi Anda ini adalah Dajjal yang telah dibicarakan dalam hadis Nabi. Pertanyaannya, sang pemuda ini selamat dengan sebab apa, ikhwan? Ilmu, karena dia belajar sunnah. Sehingga fitnah-fitnah setiap zaman itu tidak akan selamat kecuali orang yang mereka betul-betul menguasai ilmu. Ilmunya menjadi keimanan dalam hatinya. Kayak ketika bergulir fitnah politik yang menjanjikan kepada kaum muslimin seakan-akan bisa merubah keadaan seperti balik piring, sehingga banyak orang yang mereka tenggelam dalam fitnah-fitnah politik, sampai akhirnya mereka tidak peduli lagi dengan solusi-solusi yang diajarkan oleh Nabi. Ini menunjukkan karena lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan terhadap ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi. Awisa'ah wasa'ah adha wa amar, atau yang Anda tunggu adalah kiamat, sedangkan di kiamat itu perkaranya sangat dahsyat. Awil maut mujsihan mudhijan, atau yang kalian tunggu adalah kematian yang datang mendadak. Awal 7 perkara itu. 1, fakran munsian, fakir yang membuat orang lalai. 2, ghinan mutghiyan, kekayaan yang membuat orang melampaui batas. 3,
Apa tadi? Maridhan mufsidan. Ini sakit yang merusak. Yang keempat, haraman mufanidan, pikun, tua bangka yang telah menjadi pikun. Yang kelima, awil maut mujizan, kematian yang datang mendadak, yang kalau orang sudah mati nggak punya kesempatan lagi untuk beramal. Yang keenam, awid dajjal syarru ghaibin yuntadhar, sejelek-jelek perkara gaib yang ditunggu-tunggu. Yang ketujuh, awis sa'ah as-sa'ah atau amar, atau hari kiamat. Hari kiamat itu sangat dahsyat. Wahai orang yang sudah tua, kok kamu nggak segera beramal itu, apa lagi yang kamu tunggu? Kapan lagi Anda akan beramal dalam mentaati Allah Ta'ala, mempersiapkan yang terbaik? Nasihat ini diantara nasihat Maimun bin Mihran, seorang ulama minal mawali, sehingga kita mendapatkan pelajaran bahwa ketinggian itu semuanya kembalinya kepada ilmu, tentang dunia atau tentang akhirat. Semuanya kembali kepada ilmu. Maka Islam sangat menekankan sekali untuk menguasai ilmu, untuk menguasai ilmu. Ketika minal mawali, mantan budak banyak didatangi orang. Apa kata komentar seorang? Si mantan budak ini dia ilmunya dibutuhkan manusia, dan mantan budak ini dia tidak membutuhkan hartanya manusia. Ilmu pasti dibutuhkan. Mau nggak mau kalau Anda berilmu, orang akan datang kepada Anda. Karena kita punya kewajiban beribadah, dan ibadah itu mesti dengan ilmu, dan ilmu itu tanyanya kepada ulama. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Tapi kalau Anda miskin harta, belum tentu Anda datang kepada orang yang berharta untuk minta harta. Enggak. Itu kehinaan. Tapi Anda tidak tahu ilmu, mau tidak mau pasti akan datang pada orang yang berilmu untuk menanyakan perihal bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada demikian ikhwan, semoga manfaat. InsyaAllah kita sambung pembahasan kita pakai yang datang bintillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.